Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Jemaat terkasih, kalau saya bertanya, adakah di antara kita yang merasa hidupnya berjalan tanpa persoalan? Nggak pernah ada masalah. Senang-senang aja, bahagia-bahagia saja. Adakah? Ada yang mau mengangkat tangannya? Ada yang berani angkat tangannya menyatakan bahwa hidup kita berjalan tanpa masalah? Tidak ada yang angkat tangan rupanya. Memang Bapak Ibu, dalam hidup kita seringkali diterpa badai. Persoalan dan masalah datang silih berganti. Bahkan kadang kita merasa persoalan kita yang satu belum selesai, sudah datang persoalan lainnya. Tidak jarang kita menjadi kesal, bahkan marah kepada Tuhan, yang seolah diam dan tidak melakukan apapun untuk menolong kita. Kita seringkali merasa putus asa, dan kita tidak lagi melihat hidup ini sebagai satu kesempatan yang Tuhan beri, melainkan satu malapetaka. Beberapa orang bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat, seperti yang kita dengar belakangan ini di berita-berita. Melalui ibadah minggu ini, kita kembali diingatkan bahwa kehidupan ini memang dipenuhi dengan berbagai masalah, badai kehidupan. Namun Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Badai yang terjadi juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menyaksikan dan menjadi saksi atas kuasa Tuhan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam badai hidup yang menimpa, kami seringkali bersungut-sungut, bertanya, di manakah Engkau dalam kesulitan hidup kami yang menerpa? Kami meragukan kuasa dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Walau sebenarnya kami tahu bahwa Engkau Maha Kuasa dan Maha Hadir. Dari kungkungan duka kelam
Tak jarang kami juga mengutuki Engkau, seolah Engkau adalah penyebab dari semua kegagalan dan kejatuhan kami. Kami marah, seolah-olah Engkau tidak adil. Orang lain sukses melewati badai hidupnya dengan utuh, sementara kami melewatinya dengan hancur berantakan. Orang lain menghadapinya dengan berjalan, sementara kami tertatih. Kami gagal memahami maksud-Mu dalam badai kehidupan. Dari derat kepahanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ya Allah, tolonglah kami agar mampu melihat jejak-jejak pemeliharaan-Mu di dalam badai hidup terbesar sekalipun. Ajarkanlah kami untuk melihat keindahan karya-Mu dalam kesulitan hidup kami. Mampukan kami untuk meyakini bahwa selalu ada labuhan yang tenang setelah badai. Amin. Dari hembusan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah masuk ke dalam badai tenang. Ku datang padamu dari keputus asaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita hari ini diambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semua redah, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi.
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Ku mengangkat laguku dan berdoa tak jemu. Walau marah menyesal, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Kita akan memasuki ordo pelayanan firman pada saat ini. Dan marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita bersama-sama meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa.
Tuhan gunung batu keselamatan kami, kota benteng kehidupan kami yang teguh, Allah yang sungguh-sungguh dapat kami percaya dan dapat kami andalkan, Allah yang tidak pernah salah dalam setiap rencana yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan untuk setiap kami, Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Di dalam rasa syukur kami pada saat ini Tuhan, kami kembali ingin dikuatkan dan diteguhkan dan dimantapkan oleh kebenaran firman Tuhan sendiri, untuk kami dapat melangkah dengan lebih pasti, dengan lebih yakin, dengan lebih sungguh beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, jikalau sebentar kami akan membuka Alkitab kami secara pribadi mempersilahkan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami juga meminta Roh Kudus Tuhan sendiri yang menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga yang akan menguasai dan memimpin hamba-hamba-Mu yang akan ikut ambil bagian di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri juga yang akan menolong dan memampukan kami, agar kami siap bukan hanya untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, namun biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami mau menjadi pelaku firman, agar di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami sungguh merasakan adanya ketentraman apapun yang harus kami alami dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini berbicaralah bagi kami, karena kami semua siap untuk mendengar dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong kami dan menyertai kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Ayub 38 dari ayat 1 sampai 11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padangnya? Atas apakah sendi-sendi dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak tak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah.
kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat karya-karya Tuhan yang ajak di tempat yang dalam, dan dengan firman-Nya badai dibangkitkan yang meninggikan gelombang. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung bagaikan orang mabuk, dan mereka pusing bagai orang mabuk dan kehilangan akal. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombangnya tenang. Mereka bersuka karena semua reda, dituntunnya ke
Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-Nya yang ajaib atas anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dan memuji Dia dalam sidang para tua-tua. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Pembacaan kitab 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada minggu hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus 4 ayatnya yang ke-35, yang demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Kita senantiasa diingatkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan juga yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berpandangan bahwa kalau menjadi orang Kristen artinya akan dibebaskan dari penderitaan. Kalau kita mengatakan, bagaimana kita mengatakan tentang pandangan itu, di satu pihak kita akan mengatakan bahwa pandangan itu benar. Menjadi orang Kristen kita akan bebas dari penderitaan, yaitu penderitaan dari hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Seharusnya kita dikuasai maut karena hukum dosa kita, tetapi karena kita percaya kepada Kristus, maka kita dibebaskan dari maut. Tetapi menjadi keliru pandangan itu kalau kita mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu artinya kita disterilkan dari masalah kehidupan, dari persoalan kehidupan, dari penderitaan kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat di dalam firman Allah sendiri, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, "Ikutlah aku, maka engkau akan dilepaskan dari segala masalah. Ikutlah aku, maka engkau akan dilepaskan dari segala persoalan, dari segala penderitaan kehidupan." Tetapi yang justru Yesus katakan adalah, jikalau kita mengikut Dia, maka kita harus siap menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Artinya saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, dan Tuhan mau mengingatkan bahwa menjadi orang Kristen itu bukan berarti dengan demikian Allah memanjakan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, bukan berarti Allah memagari saudara dan saya sehingga kita ini steril dari persoalan, sehingga kita steril dari masalah kehidupan ini. Ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, bukan berarti kita ini memang dibebaskan dari penderitaan, dari sakit penyakit, dari pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat ini yang mau firman Allah ingatkan adalah, sedahsyat apapun, seberat apapun badai kehidupan yang menghantam, yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, ada Tuhan yang selalu siap memberi pertolongan. Ada Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk melintasi badai kehidupan yang datang. Saudara, kalau kita lihat
Dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41, saya yakin dan percaya bagi kita semua, cerita di dalam perikop ini begitu kita hafal. Bagaimana ketika itu Yesus melintasi Danau Galilea di dalam perahu yang ditumpanginya, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika mereka ada di tengah-tengah Danau Galilea, rupa-rupanya perahu mereka dihantam oleh badai yang dahsyat, yang membuat air ombak masuk ke dalam perahu dan membuat perahu yang mereka tumpangi mulai penuh dengan air. Nah, kalau kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau para murid pada akhirnya harus berhadapan dengan perahu yang terus dimasuki oleh air ombak yang datang. Kalau itu dibiarkan, maka perahu mereka pasti akan tenggelam. Oleh karena itu saudara, di dalam ketakutan mereka kita bisa melihat mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus sudah bangun, sesudah Yesus dibangunkan, Yesus pun menghadik angin. Dan juga pada waktu itu pada akhirnya badai pun, angin pun tenang, karena Yesus menghadik mereka supaya mereka diam dan tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah saudara, melalui bacaan kita pada saat ini, kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan yang punya kuasa menolong para murid untuk melintasi badai yang datang. Tuhan yang hadir di antara kehidupan para murid adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada para muridnya. Karena Tuhan dalam kemahakuasaannya mampu untuk menolong para murid sedahsyat apapun badai yang datang. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Ayub, dalam bacaan kita pada saat ini, di dalam pergumulan Ayub pada saat ini, kita bisa melihat apa yang Allah katakan kepada Ayub di dalam padanya pada waktu itu ketika Allah menjawab apa yang menjadi keluh kesah Ayub, apa yang menjadi persoalan kehidupan Ayub, sehubungan dengan banyaknya persoalan, sehubungan dengan banyaknya penderitaan yang Ayub alami. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan dalam firman Allah, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di sini saudara kita bisa melihat bahwa di dalam pergumulan Ayub, Allah mengingatkan kepada Ayub bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan segalanya. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu dalam bacaan kita pada saat ini, Allah pun mengingatkan Ayub bahwa Allah pasti sanggup menolongnya, bahwa Tuhan berkuasa untuk menolongnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin pada saat ini saudara dan saya sedang mengalami realita kehidupan yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara dan saya pada saat ini sedang banyak persoalan, sedang banyak mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kondisi ekonomi yang semakin buruk. Mungkin ada di antara kita yang pada saat ini sedang merasakan iklim kerja yang semakin tidak kondusif, usaha yang semakin terpuruk. Mungkin ada di antara kita yang pada saat ini merasa dihianati, ditinggalkan, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Nah saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah, sedahsyat apapun badai kehidupan yang datang, ada Tuhan yang bertindak menolong kita. Sedahsyat apapun badai kehidupan yang menghantam, kita tidak pernah sendirian. Seperti Tuhan mengingatkan Ayub, dan Tuhan juga mengingatkan para murid
percaya apapun yang harus kita hadapi, ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sama ketika para murid dihantam oleh badai yang dahsyat, lalu Tuhan Yesus memerintahkan pada badai uit itu untuk diam dan tenanglah. Perintah itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Ketika kita sedang menghadapi badai kehidupan yang mungkin bagi kita luar biasa dahsyat, maka firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita diam dan tenanglah. Mengapa kita harus diam? Mengapa kita harus tenang? Karena dengan kita diam, dengan kita tenang, artinya kita tetap percaya bahwa Tuhan peduli dan sanggup untuk menolong kita. Sehingga pada akhirnya sedahsyat apapun badai yang menghadang, kita yakin dan percaya dengan kita tinggal diam dan tenang bahwa Allah kita mampu untuk mengatasi semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, dalam badai sedahsyat apapun, ada Tuhan yang bertindak dan ada Tuhan yang tidak akan pernah terlambat menolong saudara dan saya. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, tetaplah kita apapun yang harus kita hadapi di dalam pertandingan iman kita pada saat ini dengan beban kehidupan kita masing-masing, tetaplah kita kuat di dalam iman kepada Allah supaya kita dapat sungguh-sungguh merasakan dan mengalami pertolongan Allah yang sungguh luar biasa. Saudara, pada saat ini mungkin ada di antara saudara pernah melihat YouTube ini ya, satu tayangan dari YouTube yang menggambarkan, yang coba untuk menggambarkan ya, siapa kita di dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan persoalan, dengan masalah. Ibu Evelyn boleh ditolong? Mangkuk pertama dimasukkan wortel, telur, lalu yang ketiga biji kopi. Ya, Bapak dan Ibu tadi sudah melihat tayangan ya. Ada apa aja tadi?
Ada wortel, ada telur, ada biji kopi. Ya, lalu ketiganya semua direbus dalam air dengan mangkok yang berbeda. Nah, kalau diibaratkan bahwa persoalan yang ada itu seperti air ya, yang merebus ketiga barang tadi. Lalu ketika wortel yang awalnya keras, lalu dia direbus di dalam air yang mendidih, apa yang terjadi ibu-ibu ketika wortel yang keras lalu kita rebus? Akhirnya wortel itu menjadi lembek. Ada banyak orang Kristen karena banyak persoalan, karena tekanan hidup, karena badai hidup yang dahsyat, imannya yang tadinya kuat, kasihnya yang tadinya begitu mesra dengan Allah, pengharapannya yang begitu kuat dengan Allah, yang kokoh pada Allah, tapi karena persoalan yang datang, akhirnya imannya menjadi lemah. Ya, kasihnya kepada Allah menjadi lemah, jadi seperti wortel. Yang kedua tadi apa? Yang kedua telur. Telur itu kalau direbus ya, awalnya kan telur di dalamnya juga kan cair ya, tetapi ketika sudah direbus, maka telur yang ada di dalam isi telur itu akan menjadi keras karena air yang merebusnya. Ada juga banyak orang Kristen karena persoalan yang datang, karena masalah yang datang, karena badai yang menghantam, akhirnya hatinya menjadi keras, marah pada Allah, menjadi tidak damai dengan dirinya sendiri, tidak ada sukacita, dan akibatnya dia pun menjadi orang yang keras bagi orang lain. Karena apa? Karena persoalan hidup yang datang. Lalu yang ketiga, biji kopi. Ya, mungkin tadi sebelum kesini ada yang sudah sempat bikin kopi di rumah. Mau apakah itu biji kopi, mau apakah itu kopi bubuk, bukan yang instan ya. Kalau kita lihat, maka ketika biji kopi itu tadi direbus dengan air yang mendidih, dikatakan apa? Pada akhirnya biji kopi itu merubah. Apa yang dirubah oleh biji kopi tadi? Airnya, warna airnya, dan rasa airnya. Nah saudara, pada saat ini firman kita diingatkan melalui ilustrasi tadi, seharusnya ketika persoalan itu datang, ketika badai itu menghantam, sampai kapanpun saudara dan saya hidup, selama kita hidup pasti kita punya persoalan. Selama kita hidup pasti punya masalah. Selama kita hidup kita punya beban hidup masing-masing. Nanti kalau udah di Pondok Rangon ya, udah di Oasis, udah gak ada beban hidup lagi, mudah-mudahan begitu, udah masuk sorga begitu ya. Tetapi selama kita hidup pasti ada persoalan. Sebagai anak-anak Allah, apa yang harusnya terjadi? Ya, apa yang harusnya kita lakukan ketika persoalan itu datang? Melalui ilustrasi tadi kita diingatkan seharusnya kita menjadi seperti biji kopi, yaitu kita bisa merubah airnya, warnanya menjadi lebih berharga. Ya saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, itulah yang Tuhan mau, yaitu ketika saudara dan saya dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan ini, kita diingatkan kembali, marilah kita menjadi seperti biji kopi. Jadi nanti mungkin habis dari gereja ada yang mau ngopi lagi. Ya, mungkin nanti yang sore ada yang kebiasaan ngopi. Kalau lagi ngaduk kopi, ya jangan cuma dinikmati, oh iya apa kurang pahit, apa kurang manis, jangan cuma itu gitu ya. Jangan cuma dilihat mereknya, jangan cuma dilihat harganya. Tetapi sekarang ketika kita sedang mengaduk kopi atau meminum kopi, ingat, ketika ada banyak persoalan yang datang, ketika ada banyak masalah yang datang, aku harus seperti
biji kopi. Ketika persoalan itu datang, apapun badai yang datang, sedahsyat apapun itu badai yang datang, biarlah hidupku semakin berharga. Dan itu saudara, yang diteladani, yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita dalam kitab 2 Korintus, dalam bacaan kita pada saat ini, ketika penderitaan itu datang, ketika kesesakan itu harus dialami oleh Rasul Paulus, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menjadi lemah iman, dia tidak menjadi marah kepada Allah, dia tidak menjadi mengabaikan tugasnya sebagai seorang rasul. Tetapi ketika persoalan itu datang dan terus badai menghantam kehidupannya, Rasul Paulus tetap yakin bahwa ada penyertaan, ada karunia Allah di dalamnya. Sehingga walaupun dia menderita, Rasul Paulus membuat penderitaan, kesesakan yang harus ia alami itu membuat Rasul Paulus justru menjadi manusia yang lebih berharga, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus, dalam bacaan kita pada saat ini, dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ketika Paulus pernah mengalami dianggap sebagai penipu. Harusnya kan penipu tidak dipercaya. Tetapi apa yang dialami oleh Paulus? Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun menjadi terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Bagaimana bisa begitu? Karena imannya kuat, karena imannya konsisten kepada Allah. Itulah yang memampukan Rasul Paulus mengubah badai yang datang, melintasi badai yang datang, dan membuatnya menjadi manusia yang lebih berharga, baik di hadapan Allah maupun sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang pada saat ini sedang kita alami, sedahsyat apapun badai dunia yang menghadang, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Marilah kita belajar dari Rasul Paulus. Marilah kita tetap menguatkan iman kita, harap kita, kasih kita kepada Allah. Karena itu kita diingatkan kembali, yakinlah sedahsyat apapun badai kehidupan yang harus kita hadapi, tidak pernah Tuhan tidak sanggup menolong saudara dan saya. Sedahsyat apapun badai hidup yang menerpa, tidak pernah Tuhan terlambat menolong saudara dan saya, asalkan kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saudara, selamat terus kita melanjutkan ziarah kehidupan kita dengan berbagai persoalan yang ada di dalamnya, dan selamat untuk kita terus mengikut sertakan Yesus, mengingat nama Yesus sebagai gunung batu kita. Apapun yang harus kita hadapi, saudara dan saya akan dibuat keluar sebagai pemenang dengan pertolongan yang dari Tuhan. Biarlah kiranya saudara pada saat ini, marilah melalui ibadah pada hari Minggu ini, biarlah saudara dan saya akan lebih lagi dimampukan untuk terus menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Allah. Dr. Stanley Jones pernah membandingkan manusia dengan burung elang. Di dalam Dr. Stanley Jones mengatakan, ketika burung elang dilanda oleh topan, tergantung dari letak sayapnya. Kalau burung elang itu sayapnya terentang ke bawah, maka burung elang itu akan hancur karena dia akan dihantam oleh badai dan pada akhirnya tubuhnya menghantam bumi. Tetapi ketika burung elang itu menghadapi badai yang dahsyat
dan dia merentangkan sayapnya ke atas, maka burung elang itu justru akan terangkat makin tinggi dan makin tinggi, dan akhirnya dia lepas dari bahaya topan ataupun badai. Saudara, pada saat ini kita punya sumber kekuatan yang dapat kita andalkan, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah salah dalam rencananya, yaitu Tuhan Yesus. Sedahsyat apapun badai kehidupan yang harus kita hadapi, kita harus tetap punya iman yang kuat, harap yang kuat, kasih yang kuat kepada Allah, dan semuanya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Captain went to yellow. Oh, Captain went to yellow. Did you hear the captain shout? Take off your shower. Did you hear the captain go? Someone kill you. No, 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 no. Great, God Almighty, great, God Almighty, mighty, great, God Almighty, great, God Almighty, mighty, great, God Almighty, great, God Almighty, mighty, great, God Almighty, great, God Almighty, mighty. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 1 Juli 2018, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga.
Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bertindak, sanggup menolong kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk setiap kami. Ya Bapa di surga, di dalam kehidupan kami masing-masing, ada persoalan, ada masalah, ada penderitaan, ada pergumulan yang pada saat ini sedang harus kami alami. Sedahsyat apapun badai hidup yang pada saat ini sedang kami hadapi, biarlah kiranya Tuhan yang akan memampukan kami agar kami tetap beriman teguh, percaya sungguh,
kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam menghadapi dahsyatnya badai kehidupan, kami sungguh-sungguh mau membiarkan Engkau yang bertindak menolong kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa persoalan apapun yang harus kami alami, penderitaan apapun yang pada saat ini harus kami tanggung, tidak ada satu perkara pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan sendiri. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, kami sungguh-sungguh ingin menyerahkan kehidupan selanjutnya ke dalam campur tangan Tuhan sendiri. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berjalan di depan kami, menuntun kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami juga sungguh mempersilahkan Tuhan juga yang memimpin gereja kami, yang memimpin bangsa dan negara kami. Ya Bapa Sorgawi, ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan kami alami dalam kehidupan kami selanjutnya. Badai sedahsyat apa, badai sebesar apa yang masih harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Namun biarlah kiranya Tuhan yang terus ingatkan kami, agar kami selalu ingat, selalu percaya bahwa Allah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu lebih besar dari setiap persoalan yang ada. Dan setiap persoalan yang datang tidak ada jalan keluarnya kalau Tuhan Yesus yang menolong kami. Ya Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kiranya dalam langkah kehidupan kami selanjutnya, kami dapat melangkah dengan iman yang lebih sungguh, dengan hati yang lebih sungguh mengasihi Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, agar kami boleh keluar sebagai pemenang dalam pertandingan iman yang pada saat ini sedang kami hadapi. Berkati kami juga, jikalau pada minggu mendatang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah kiranya ketika kami mengikuti sakramen perjamuan kudus, kami sungguh-sungguh melakukannya dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Ya Bapa, pada akhirnya kami sempurnakan semua doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 berkata, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa segala hal yang kita miliki datang dari Tuhan, yang kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan baitnya yang keempat. Sekarang hidupku sungguh mulia benar. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema, janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita berdoa. Persoalan dan masalah datang berganti dalam hidup kami, Tuhan. Ketakutan dan kesesakan pasti juga kami merasakan. Tapi semua itu tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami mati dalam iman kami, karena kami percaya Tuhan beserta kami. Saat ini kami juga mengingat ada orang lain sesama kami yang mungkin saat ini juga dalam kesesakan dan kekhawatiran mereka. Kami juga mau membagikan kasih kami kepada mereka melalui persembahan yang kami persembahkan saat ini. Semoga apa yang kami bawa saat ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Dan kami membawa serta memberikan persembahan ini dengan hati kami yang penuh sukacita. Kiranya apa yang kami persiapkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yesus menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kami tidak lagi takut dan mundur menghadapi badai kehidupan yang datang menerpa. Karena Tuhanlah perlindungan kita.
kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah saudara ke tempat saudara masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Waktu dan tempat, Engkaulah perlindungan.